Jika kita biaskan imannya Rasulullah ketika kita mendapatkan suatu masalah yang menakutkan atau yang menyakitkan hati kita. Kita diberi masalah seumpama pokoknya yang tidak mengenakkan hati. Allah berkata lagi, Allah berpesan lagi ketika kita ditimpa suatu musibah, Halim, kenapa kau bersedih? Masalah dan musibah yang kuberikan kepadamu itu bukan milikmu. Itu milikku untuk menguji kamu. Kenapa kamu bersedih? Berarti kau lebih mentauhidkan masalah-masalahmu di hatimu daripada mentauhidkan aku, Halim. Bila kau mentauhidkan masalah-masalahmu di hatimu, maka azablah yang pedih akan menimpamu. Sakit hatimu, panas hatimu, dengan badan yang kau akui sebagai milikmu, dengan hidup yang kau akui sebagai milikmu, kau akan terbakar di neraka jahanamku, Halim, bila kau tak mentauhidkanku. Mohon maaf. Karena manusia-manusia yang telah mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan manusianya di hatinya, maka mereka innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tak ada rasa takut dan bersedih hatinya, karena di dalam hatinya sudah bertauhidkan hanya Allah ketimbang bertauhidkan hawa nafsunya. Jadi bila kita bertauhidkan kepada hawa nafsu kita, akhirnya kita selalu ditakut-takuti oleh iblis dan setan. Karena kita selama ini sudah menjadi budak-budaknya setan, pengikut-pengikut setan. Bila kita beranjak memisahkan diri dari setan, kita pasti ditakut-takuti oleh setan itu. Maka kita harus berjuang sekuat tenaga untuk memisahkan diri dari setan yang terkutuk itu, yakni memisahkan diri dari Abdul Halimnya, memisahkan diri dari nama-nama Anda sekalian, agar bertemu dengan wujudullah, agar bertemu dengan uripe Allah. Mari kita biaskan lagi agar klik hati kita selama ini yang mengikuti dengan sabar channel uripe Allah ini, agar pagi ini bisa klik, bisa paham apa yang dipaparkan selama ini. Ketika kita menerima suatu anugerah, contohnya seumpama kita mendapatkan suatu hadiah, ya jangan kecil-kecil hadiahnya. Seumpama saya mendapatkan hadiah suatu mobil, seumpama. Ketika aku mendapatkan suatu anugerah dari Allah, sebuah mobil baru, Allah berkata lagi kepada diriku, wahai Halim, kenapa kau bangga atas mobil yang dari
hadiahku itu. Bila kau bangga, bila kau merasa tinggi dengan hadiahku itu, berarti di dalam hatimu yang kau tauhidkan hawa nafsumu daripada aku. Kau buta akan aku karena mobil itu. Kau buta akan aku karena harta itu. Kau buta akan aku karena ilmumu itu. Kau buta akan aku atas kuasamu di dalam menyampaikan risalah-risalahku. Inilah peringatan-peringatan dari Allah kepada kita semua. Jadi ketika kita mendapatkan anugerah rajin ibadah, ketika kita mendapatkan anugerah sukses dalam pekerjaan, ketika kita mendapatkan anugerah dipuji-puji manusia, jangan terlena. Jangan terlena. Karena kita selalu selama ini mentauhidkan hawa nafsu kita. Kita lebih cinta mentauhidkan hawa nafsu kita daripada mentauhidkan Tuhan yang telah mengadakan itu semua selama ini. Jadi bila kita menghadapi suatu anugerah, ya enjoy saja. Ya biasa-biasa saja. Sama halnya kita mendapatkan suatu musibah. Jadi musibah dan anugerah yo rawono bedane yo podo wae. Nikmatilah sebagai kekasih Allah. Innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan khawatir dan juga tak perlu sedih hatimu bila kau selalu bersamaku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita jangan silau kepada dunia agar kita selalu mentauhidkan hawa nafsu kita kepada pencipta hawa nafsu itu. Bila kita silau memandang dunia, maka itu tandanya kita tidak bertauhidkan kepada Allah, akan tetapi kita mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita. Berarti kita belum masuk agama Islam. Karena hati kita selalu condong masuk ke dalam semua keadaan yang kita hadapi. Tidak selamat, pasti kena siksa di dalamnya. Bencana itu siksa. Anugerah pun juga siksa. Bila kita tidak menjadi mu'allaf. Bila kita tidak beriman kepada Allah. Apa buktinya? Musibah itu membuat kita sedih. Anugerah itu membuat kita bangga. Itulah tidak selamatnya hati kita melewati keadaan-keadaan yang kita hadapi. Hati kita ada fanatisme di dalamnya. Hati kita tidak mau ujian, tapi kita hanya mau anugerah saja. Apa buktinya? Kita selalu berdoa, ya Allah, hasilkanlah, wujudkanlah cita-citaku ya Allah. Karena semuanya selama ini berdoanya hanya kepada setan yang dihadap, hawa nafsunya yang ditatap, keinginannya yang ditatap,
maka semuanya menjadi mudarat, menjadi fitnah bagi kita, kehidupan kita ini. Seluruhnya sejak akil balik hingga setua ini, kita penuh di dalam, kita tenggelam di dalam fitnahnya Dajjal. Karena yang jadi Dajjalnya kita sendiri, matanya satu, yang ditatap hanya kepentingan-kepentingan hawa nafsunya daripada kepentingan-kepentingan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah rahasia-rahasia yang terpendam selama ini. Bila kitab suci kita ini tidak pernah kita buka, kitab suci manusianya tidak pernah kita baca, maka rahasia-rahasia ini tidak akan terbuka dan teraplikasi di dalam hati kita. Jadi memang untuk teraplikasinya rahasia-rahasia ilahi itu penuh pengorbanan, penuh perjuangan, merelakan hak-hak milik kita untuk berjalan di jalan Allah. Tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, ya semuanya ya angen-angen wae. Karena kita masih lebih cinta, lebih bertauhidkan kepada hawa nafsu kita sendiri daripada bertauhidkan kepada Allah. Bagaimana kita bertauhidkan kepada Allah? Ya lepas semua hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak kita. Apa? Dunia, harta bukan hak kita. Kuasa bukan hak kita. Kehendak bukan hak kita. Hidup bukan hak kita. Kemuliaan bukan hak kita. Kebanggaan bukan hak kita. Hidup bukan hak kita. Persembahkan semuanya total general hingga bersih hatimu dari dunia, maka datanglah nanti kepahaman-kepahaman itu. Nyatalah aplikasi-aplikasi di dalam hati kita. Sudah pernah saya ceritakan waktu saya dibaiat langsung oleh Allah, habis harta ini, rumah habis, motor tidak bisa meneruskan angsurannya, terpaksa mau kurang 2 bulan lunas diambil paksa oleh dealernya. Ya terpaksa, ya relakan saja. Karena itulah agenda-agenda Tuhan untuk membersihkan hati saya dan hati keluarga saya. Jadi di dalam musibah itu ada hikmah yang terpendam. Jadi dengan perjuangan itu ada hikmah yang terpendam. Jadi dengan pengorbanan itu ada hikmah yang terpendam. Hati kita akan disucikan dari dunia. Maka bila kita ikhlas menjalani pengorbanan, pengabdian ini, menjalani perjuangan ini, maka harta-harta kita yang sudah diambil akan diganti yang lebih berkah. Karena harta-harta kita itu, ini selama ini sebelum kita baiat atau sebelum kita bertemu Allah, masih kotor. Harta yang kotor, jangankan harta, makan minum kita pun juga kotor. Darah dan nanah, karena kita menjadi penduduk neraka daripada penduduk surga.
Hubungan intim suami istri pun juga haram, zina di sisi Allah. Meskipun kelihatan secara badaniahnya, meskipun kelihatannya secara syariatnya itu sah, tapi di sisi Allah tidak sah alias zina. Karena apa? Karena manusianya lebih mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya daripada mentauhidkan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah tidak memaksakan kita untuk kembali kepada Allah. Semua tergantung kita sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api-api, yang mentauhidkan hawa nafsumu daripada mentauhidkan Tuhanmu di hatimu. Itulah seakbar-akbarnya, sebesar-besarnya bencana ketika hawa nafsu ini masih kita tauhidkan di dalam hati kita daripada mentauhidkan Allah sebagai pencipta manusianya. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang bertambah di channel ini, di judul yang ini. Saya harap bagi Anda yang sulit untuk memahaminya, ulang. Minimal 50 kali. Karena ada sahabat saya yang baiat setengah tahun yang lalu bilang kepada saya sebelum berbaiat, saya menyimak video yang berjudul ini sampai 50 kali saya ulang-ulang. Baru mendapat pemahaman, hanya pemahaman, belum mengaplikasikan. Dan setelah baiatlah bisa mengaplikasikan itu semua. Inilah kesaksian-kesaksian bagi orang-orang yang sudah berbaiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua tergantung kita. Kita baiat sendiri apa dibaiat Allah secara langsung saat syakaratul maut. Semua tergantung kita sendiri. Allah tidak mengubah manusia ketika manusia tidak mengubah dirinya. Jadi di sini ya syariat ya hakikat. Karena syariat, thariqah, hakikat dan makrifat ya bukan kuasa manusianya, tapi kuasanya hidup uripe Allah. Tapi ketika kita bakhil, ketika kita pelit dengan diri kita sendiri, ya kita berarti disesatkan oleh Allah. Jadi Allah menunjuki hambanya dan mensesatkan hambanya. Tergantung kita. Kita minta berada di golongan yang mana. Semoga kita memahami, khususnya pribadi saya, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tak satu pun manusia memberi syafaat kecuali uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, siapa yang mampu memberi syafaat? Apa mayat bisa memberi syafaat? Apa benda bisa memberi syafaat? Hiduplah yang memberi syafaat. Jadi jangan lagi mendewa-dewakan manusia. Jangan lagi mendewa-dewakan sosok makhluknya. Dewakanlah siapa di balik makhluk itu. Dialah syafaat itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat syafaat itu adalah ketika kita sudah beriman dan berislam menjadi mu'alaf, itulah syafaatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh ini, marilah kita gembahkan sholawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.